Realitas tentang Tuhan ini adalah puncak dari ilmu spiritual yang sebetulnya tidak untuk dibicarakan secara umum. Tapi saya punya keyakinan bahwa tidak semua yang saya bicarakan akan mengerti. Kalau Anda bisa mengerti, ya itu adalah anugerah Tuhan. Ya memang sudah waktunya Anda untuk mengerti. Tapi kalau Anda belum mengerti, jangan berkecil hati. Karena pada waktunya Anda pasti akan mengerti. Kemudian ketika kita bicara mengenai tauhid, karena ini bukan konsumsi pikiran, maka saya minta kepada Anda untuk berada pada dimensi kesadaran, yaitu dengan merasakan di sini dan sekarang, sehingga rasa Anda bisa timbul yang menyebabkan Anda bisa mengerti apa yang saya katakan. Jadi, kita akan membahas mengenai realitas semesta, termasuk si pengamat. Selama ini orang bingung, saya pengamat tuh pengamat apa yang saya amati, kemudian posisi saya itu dengan diri saya itu seperti apa, itu memang membingungkan. Nah, sekarang ini saya akan membuka semuanya, membuka rahasia, di mana Anda beruntung bisa mendengarkan ini. Sehingga ketika Anda mendengarkan, jangan melakukan aktivitas, tapi memahami, mendengarkan dengan rasa Anda, sehingga Anda bisa mengerti apa yang saya ucapkan. Jangan komen, jangan apa, cukup dengarkan. Nanti setelah saya selesai membeberkan ini semuanya, saya akan memberi waktu untuk berdiskusi kalau memang ada yang akan didiskusikan. Karena ini sangat penting dan sangat sulit dipahami. Mudah-mudahan saya bisa menguraikannya dengan kata-kata. Pernah mendengar tentang Al-Halaj, seorang sufi terkenal, dengan kata-katanya, Ana al-haq, akulah kebenaran. Kita juga sudah pernah mendengar tentang Syekh Siti Jenar dengan ajarannya Manunggaling Kawula Gusti. Keduanya membicarakan tentang penyatuan antara manusia dengan Tuhan. Kemudian ada buku yang menyebut bahwa yang disatukan itu sifat Tuhan, yaitu lahud dan nasut, sifat manusia dan sifat Tuhan. Ini dari buku yang terkenal yang judulnya Hulul. Kemudian kita juga mengerti buku Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud ini juga penyatuan wujud Tuhan dan wujud manusia. Yang kesemuanya ini dirangkul, yang dirangkum dalam satu buku Al-Tawasin, atau disebut Kitab Kematian. Mengapa disebut Kitab Kematian? Sesuatu yang mati itu terurai. Yang tinggal adalah yang benar-benar ada. Yang tidak benar-benar ada akan hilang. Di mana ini juga pernah kita bicarakan
mati di dalam hidup. Nah, dari kitab-kitab uraian saya di atas, sebetulnya kalau manusia dengan Tuhan bersatu, apanya yang bersatu? Bagaimana terjadinya? Apakah manusia bisa bersatu dengan Tuhan? Tuhan itu apa? Di mana? Itulah pertanyaannya. Anda boleh membaca Al-Tawasin mungkin 100 kali. Tapi kalau Anda membaca dengan pikiran, saya menjamin tidak ada sesuatu yang bisa didapat. Sehingga malam ini saya akan membicarakannya dengan bahasa saya. Bahasa sehari-hari yang bisa Anda mengerti. Saya akan menghilangkan dalil-dalil yang sulit. Tapi saya mungkin akan menggunakan perumpamaan-perumpamaan sehingga bisa Anda mengerti. Nah, sekarang saya akan mengungkapkan satu background. Ya, kita udah mulai masuk ke wejangan. Wejangan ini bukan saya mewejang Anda. Saya hanya menyampaikan. Tapi kalau zaman dulu, zaman orang-orang spiritual zaman dulu, apa yang saya ucapkan ini adalah wejangan. Ya, saya sudah mulai masuk. Anda berhenti mengetik untuk mengatakan sesuatu, perhatikan. Rasakan diri Anda sekarang dan di sini. Kita masuk ke dimensi kesadaran. Sebelum ada segalanya, sebelum ada dunia ini, yang ada hanyalah rasa ada. Sebelum segalanya ada, yang pertama kali ada adalah rasa ada. Rasa ada ini bisa menyebabkan semuanya menjadi ada dengan meminjamkan keberadaannya. Rasa ada bisa menimbulkan rasa-rasa yang lain. Jadi Anda bisa membayangkan rasa Anda itu, kalau Anda mau membuat rumah, ini adalah fondasi. Ini adalah dasar dari segala sesuatu yang akan didirikan, yang akan berbentuk menjadi rumah. Itu adalah rasa ada. Jadi, saya ingatkan lagi, berhenti membuat pertanyaan-pertanyaan dulu, dengarkan dulu semua apa yang saya katakan. Saya akan memberi waktu nanti untuk bertanya. Dengan Anda mendengarkan, belum tentu Anda mengerti. Jadi yang ada pertama adalah rasa ada. Rasa ada ini adalah fondasi dari semua rasa bisa menjadi ada. Dengan meminjamkan keberadaannya, maka semua yang lain bisa menjadi ada. Sesuatu dibilang ada, kalau ada yang melihat, ada yang menyaksikan, ada yang merasa ada. Jadi ada saja itu tidak cukup. Untuk menjadi ada, harus ada yang mengetahui bahwa itu ada. Jadi rasa ada, karena yang ada hanya rasa ada. Rasa ada di sini masih berbentuk keinginan.
keinginan untuk menjadi ada. Ya, untuk menjadi ada perlu ada yang mengetahui atau yang merasa ada. Tanpa yang merasa ada, tidak ada kondisi ada itu. Sehingga rasa ada pada saat itu masih berbentuk keinginan. Keinginan untuk menjadi ada. Keinginan untuk diketahui. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah keinginan tadi sudah terwujud? Siapa kemudian yang merasa ada? Ya, ini background tidak terjadi di dunia ini. Tidak terjadi di mana kita ada sekarang ini. Tapi di mana? Di dimensi kesadaran. Dimensi kesadaran itu di mana? Kalau Anda tanya tempatnya, di sini sekarang. Ya. Jadi, paham ya apa yang saya utarakan tadi? Nah, apakah keinginan untuk menjadi ada itu sudah terwujud? Kita buktikan sekarang. Berapa kali Anda menyebut aku? Apakah ketika Anda menyebut aku, itu menimbulkan rasa aku? Apakah aku ini sama dengan diriku? Anggapan semua orang bahwa aku itu adalah diriku. Kita tidak pernah berpikir bahwa aku itu bukan diriku. Nah, sekarang saya mau mengajak Anda. Ini adalah krusial ya, titik-titik yang penting. Coba rasakan aku. Kita sama-sama. Kita rasakan aku. Kemudian amati rasa aku tadi. Anda akan menyadari bahwa aku ada. Lihat, aku. Anda akan mengerti bahwa aku ini ada. Aku mengira bahwa adaku ini adalah diriku ada. Tapi tidak ada sesuatu yang ada kecuali dipinjami keberadaan yang maha ada. Jadi yang kusangka ada sekarang ini adalah yang ada. Sebegitu dekatnya yang maha ada itu dengan diriku. Sehingga aku salah melihat. Aku kira itu aku. Ternyata dia. Begitu saya menyadari aku ini ada, aku menjadi mengerti bahwa aku ada. Jadi, ketika aku bilang aku, yang muncul adalah rasa aku. Ketika aku memperhatikan rasa aku merasakan bahwa aku itu ada. Ada ini bukan adaku, tapi ada dari yang maha ada. Dan kemudian aku mengerti, aku menyaksikan, aku mengerti bahwa aku ini ada. Ini adalah penyatuan. Kita tidak pernah jauh. Kita tidak pernah bisa lepas dari yang maha ada. Aku itu adalah kesatuan. Kesatuan antara rasa yang ada dan rasa yang mengetahui keberadaannya.
Dua rasa ini menyebabkan keberadaan total. Dua ini tidak bisa dipisahkan. Di mana apabila aku ada, pasti di situ ada dua unsur. Unsur yang dirasakan dan unsur yang mengetahui atau yang merasakan. Unsur yang dirasakan adalah rasa ada. Unsur yang merasakan yang mengerti bahwa aku ini ada. Sebegitu dekatnya manusia dengan Tuhan. Itu yang dikatakan orang, aku ini lebih dekat dari urat lehermu. Ya. Aku itu adalah gabungan dua rasa. Ini terjadi pada level manusia. Tapi belum di dimensi ini. Aku itu, rasa akumu itu tidak ada di dimensi ini. Adanya di mana? Di dimensi rasa. Jadi terbukti bahwa keinginan yang maha ada untuk menjadi ada sudah terwujud. Melalui apa? Melalui aku. Nah, keinginan yang maha ada sudah terwujud. Untuk diketahui melalui aku. Sudah cukup di situ saja. Tidak perlu kita menyaksikan segala macam. Di level aku, keberadaan yang maha ada ini sudah terjadi. Tanpa dunia ini sudah terjadi. Di level aku. Karena aku yang selama ini aku pikir diriku, ternyata bukan. Bukan diriku aku itu. Aku itu adanya bukan di dalam badanku ini. Bukan di dalam pikiranku. Aku ini adalah rasa yang adanya di dimensi rasa. Jadi persatuan itu tidak bisa dilepas. Tidak bisa dipisahkan antara rasa ada dan yang merasakan. Yang merasa ada. Kemudian aku ini direfleksikan. Kemana? Ke pikiran manusia. Pikiran manusia itu seperti cermin. Aku itu kemudian menjadi materi. Dengan mempunyai tubuh, dengan mempunyai pikiran, dengan mempunyai perasaan. Kemudian aku menjadi banyak. Aku yang banyak ini adalah yang menyaksikan dunia ini, yang mengalami, yang mengetahui dunia. Dunia ini terjadinya dari apa? Dari yang maha ada, yang mengadakan. Dunia ini nggak ada. Tapi karena ada yang maha ada, sehingga dunia ini terasa ada. Aku itu tidak ada kalau tidak ada yang maha ada. Tapi yang maha ada juga butuh aku untuk mengetahui. Jadi di level ini tidak ada yang namanya hamba dan majikan. Saling membutuhkan. Aku yang menyaksikan itu direfleksikan ke alam 3 dimensi tadi menjadi aku yang banyak. Aku yang bapaknya ini, aku yang anaknya ini, aku yang gurunya ini, aku yang muridnya ini, aku yang pegawainya ini, PT ini, aku yang dokter, aku yang
penganut agama ini, aku yang warga negara ini, aku yang punya rekening di sini, aku yang pemilik mobil ini, aku yang rumahnya di situ. Aku itu menjadi banyak sekali. Dan aku ini menyaksikan keberadaan tentang sesuatu yang diadakan oleh Yang Maha Ada, yang kita sebut sebagai semesta ini. Nah, aku itu yang mengalami bahwa rasa ada adalah dasar timbulnya rasa-rasa yang lain. Menjadi rasa aku malu, aku marah, aku bahagia, aku bangga, aku segala macam. Aku pengasih, aku pemberi, aku penyayang, aku pelindung. Rasa-rasa tadi timbul. Dasarnya adalah ada. Tanpa ada, rasa yang lain tidak mungkin ada. Setelah ada, rasa yang lain jadi mungkin timbul. Dengan ada yang mengetahui, segala yang ada bisa betul-betul menjadi ada. Anda boleh mempunyai segala macam, tapi kalau nggak ada yang tahu, apakah itu ada? Nggak. Harus ada yang mengetahui. Jadi, apakah aku, rasa, dan diriku, materi, itu sama? Tidak. Aku itu selalu terdiri dari dua. Yang mengalami dan yang dialami. Sedangkan diriku adalah refleksi dari yang mengalami. Yang dialami apa? Dunia, semesta ini. Jadi diriku itu hanya satu bagian. Itulah mengapa diriku itu selalu merasa kurang. Ada sesuatu yang hilang dari diriku. Karena apa? Aku itu hanya satu bagian yang mengetahui. Diriku itu hanya satu bagian yang mengetahui. Aku terpisah dengan semesta. Semesta itu di lain diriku, yang lain dari diriku, selain diriku. Rasa ini menyebabkan diriku sebagai manusia merasa kurang. Aku merasa terpisah. Nah, aku yang merasa terpisah tadi selalu menolak. Aku, diriku itu, dari aku dilahirkan, aku itu sebetulnya, diriku itu sebetulnya tidak pernah ada. Karena diriku dipinjami keberadaan yang maha ada, sehingga diriku bisa merasa ada. Nah, sebagian ini yang bertransformasi menjadi manusia, wujud manusia ini. Wujud manusia ini sepertinya kita ini melakukan segala sesuatu, mengatur dunia ini. Tanpa aku, dunia ini menjadi berantakan. Kenyataannya, diriku ini mau mengedipkan mata saja, itu digerakkan. Digerakkan apa? Digerakkan oleh yang maha hidup. Maha hidup itu dari mana? Maha hidup itu adalah sesuatu yang timbul dari yang maha ada. Jadi sebetulnya saya ini nggak pernah bisa apa-apa. Karena saya merasa ada, sehingga pengertian saya seolah-olah saya ini ada. Begitu saya merasa seolah-olah saya ini ada, saya ingin mengatur. Sesuatu ini udah bergerak dengan sendirinya.
Sesuatu yang sepertinya ada ini, yang sebetulnya tidak ada karena dia hanya meminjam keberadaan yang maha ada, ini sudah ada yang menggerakkan. Seolah-olah tanpa campur tangan kita, semua ini tidak bisa jalan. Sehingga kalau kita makan, dibilang, oh itu Tuhan lagi makan. Orang itu nggak terima, aneh, ketawa. Tapi kenyataannya seperti itu. Jangankan mengunyah, berkedip aja kita nggak bisa. Kalau mata kita ini ditinggal yang maha hidup, yang lain masih bisa gerak, mata kita nggak bisa kedip. Kalau tubuh kita ini ditinggal yang maha hidup, yang lahir dari yang maha ada, ya mati kita, habis. Jadi Anda bisa mengerti bagaimana kejadiannya. Bukan asal orang bilang gini Anda, wah kita ini kan dipinjami, kita bukan. Itu harus mengerti mengapa terjadinya begitu. Nah, hidup yang Anda bilang hidup Anda sekarang, karena Anda itu refleksi dari sebagian aku, yaitu yang mengalami. Anda menjadi pemain utama, pemeran utama dalam cerita, sebuah cerita kehidupan. Menurut Anda itu adalah hidup saya. Anda itu nggak ada. Sehingga apa yang diceritakan? Yang diceritakan itu adalah cerita tentang yang maha ada, bukan tentang Anda. Bukan tentang kita hidup ini. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini nggak ada. Aku itu hanya refleksi. Kalau Anda nonton film, ada proyektor, ya. Proyektor itu adalah film, roll film hitam putih yang terkena sinar, direfleksikan. Nah, Anda itu hanya gambar itu loh. Kalau ini dimatiin lampunya, hilang gambarnya. Jadi kita yang selama ini ingin mengatur, kita yang teriak-teriak, aku disakiti oleh hidup. Hidup yang mana? Hidup ini bukan tentang kamu. Hidup ini tentang yang maha ada. Ini cerita tentang yang maha ada. Bukan cerita tentang Anda. Kalau sampai Anda kesakitan, itu karena Anda tidak mengerti. Ketika Anda tidak bisa menerima hidup ini, itu karena Anda tidak mengerti. Anda tidak pernah melakukan apa-apa sampai saat ini. Anda masih punya pakaian, Anda masih bisa makan, Anda masih bisa merasakan. Di mana kurang bersyukurnya kita? Kita ini nggak pernah ngapa-ngapain. Sebenar-benarnya itu kita nggak pernah ngapa-ngapain. Siapa yang bergerak ngapa-ngapain? Aku. Aku itu bukan diriku. Yang bergerak segala macam yang membuat alur hidup Anda. Hidup ini cerita, ceritanya sudah selesai. Dan kita menolak. Coba apa yang kita ketahui segala sesuatu yang belum terjadi. Tidak ada. Yang kita ketahui semuanya sudah terjadi. Meskipun sepertinya terjadinya itu sekarang. Tapi begitu kita mengerti bahwa sesuatu itu sudah terjadi, itu sudah masa lampau. Jadi kita tidak bisa mengerti sesuatu sekarang itu nggak bisa. Sesuatu yang kita mengerti itu satu yang sudah lampau. Termasuk diri Anda. Diri Anda itu adalah sesuatu yang sudah lampau, yang Anda bisa mengerti. Ya. Jadi begitu pemahamannya. Kalau sekarang ini Anda kesakitan dalam hidup, karena Anda mengalami cerita,
Anda sebagai pemeran utama, Anda tidak bisa mengerti cerita yang belum Anda perankan. Anda ingin mengatur semuanya, dan Anda ketakutan. Karena apa? Karena Anda belum mengerti. Kalau ini buku itu halaman selanjutnya belum dibuka. Anda belum mengerti sebelum Anda membacanya. Nah, karena belum mengerti ini Anda menjadi ketakutan. Jangan-jangan peran Anda digantikan. Jangan-jangan peran Anda menakutkan. Jangan-jangan peran Anda menyedihkan. Sehingga Anda menjadi ketakutan. Nah, aku ini yang membuat cerita. Cerita yang sudah selesai tadi. Sehingga kalau kamu ketakutan, kembalilah. Kembalilah kepada yang maha ada. Ya. Jadi kembalilah kepada yang maha ada. Caranya gimana? Rasakan akumu. Kembalilah. Inilah Tuhan yang sebenar-benarnya. Saya tidak mau bicara Tuhan sebetulnya. Tuhan itu suatu imajinasi tentang sesuatu karena kita ketakutan. Pada waktu kita takut tadi, karena kita belum melihat atau belum mengalami peran di dalam naskah cerita tadi. Kemudian diriku berimajinasi tentang sesuatu kekuatan yang bisa membantu aku. Kita melupakan bahwa aku ini bagian diriku ini refleksi dari sesuatu yang sudah utuh. Yang membuat semua ini. Yang membuat naskah cerita ini. Naskah cerita tentang dia. Sehingga kalau ada apa-apa, ya baliklah ke dia. Jadi Anda begitu kembali ke dia, yang dirasa aku di sini, bukan di atas. Bukan sesuatu yang timbul dari keliaran imajinasi, tapi sesuatu yang nyata ada. Aku. Yang ada. Dan yang tahu kalau ada. Dari sini, inilah kekuatan manusia. Kalau Anda selalu berada di situ, caranya kembali, rasakan aku. Anda dari kecil udah ngomong aku. Coba sekarang, rasakan akumu, tinggal dirasa akumu. Apa yang terjadi? Ini bukan kembali badan. Ini rasa. Rasanya es bagaimana untuk mengetahui? Ambil es, makan, tahu rasanya. Caranya merasakan aku. Timbulkan rasa aku nih. Rasakan akumu. Ya. Itu sesuatu yang sangat simple. Jadi nggak usah sekarang hidup ini nangis. Kembalilah. Saya mengerti, sangat mengerti bahwa hidup ini menderita. Hidup ini sakit. Semua orang merasakan. Karena apa? Karena kesalahmengertiannya. Anda tuh tidak perlu. Anda tuh cuma dipinjam namanya. Kalau Anda namanya Suto, namanya Suti, namanya Noyo, namanya Anton, namanya George, namanya siapa, itu cuma dipinjam. Nah, ini ada jonggrongannya. Jadi cerita ini sah ya, ada ya. Ya. Anda nggak perlu melakukan apa-apa. Sutradaranya yang gerakin Anda. Begitu digerakin sutradara, terasa gerak. Oh, aku yang bergerak. Nah, jadi sesuatu yang Anda lakukan, setiap Anda lakukan, sadari siapa ini.
Dengan begitu Anda bisa terpisah dari aku, dari diriku. Anda menjadi yang benar-benar ada. Aku. Ketika Anda sudah menjadi aku, adalah sesuatu kekuatan yang tidak terbatas. Anda menjadi sesuatu yang tidak terbatas. Ya. Ketika Anda masih menjadi diriku, Anda terbatas karena Anda nggak ada. Anda itu cuma bagian dari cerita. Cerita itu nggak pernah ada, namanya juga cerita. Nah, yang membuat cerita yang ada. Cerita itu nggak pernah ada. Yang ada, yang membuat cerita. Dalam cerita, pemeran yang ada di dalam cerita itu boleh dimatikan, boleh Ya memang hidup itu begitu. Dari satu yang ada, itu kemungkinan yang lain pasti ada. Ya, pasti ada. Anda bisa jadi kiai, Anda bisa menjadi imam besar, Anda bisa menjadi copet, Anda bisa menjadi pembunuh. Loh, itu bagian dari keberadaan. Jangan dibilang bahwa imam besar itu baik, copet itu buruk. Apa bedanya? Itu sesuatu yang tumbuh dari keberadaan. Kemungkinan dari satu yang ada, itu kemungkinan bisa terjadi apa saja. Tidak hanya perasaan yang menyenangkan, perasaan yang menyedihkan, yang memilukan, sesuatu yang suci, sesuatu yang jorok, itu mungkin terjadi. Karena itu adalah kemungkinan dari keberadaan. Nah, kita sebagai manusia selalu menolak. Wah, yang ini jelek, yang ini jorok, ini nggak bagus. Itu namanya Anda menolak keberadaan. Bahwa memang segala sesuatu itu harus ya begitu adanya. Anda itu cuma bagian dari cerita. Bukan cerita tentang Anda, tapi cerita tentang dia. Ya. Jadi ini main point, ya, main point. Kalau orang dulu dibilang ini wedaran, ini adalah satu uraian tentang tauhid. Kalau Anda bisa menerima, bisa mengerti apa yang saya katakan, bersyukurlah. Karena yang membukakan Anda bukan kata-kata saya. Kata-kata saya ini digerakkan oleh yang ada. Ya. Kalau Anda bisa mengerti, pengertian Anda juga digerakkan oleh yang ada. Bukan karena saya. Ini memang wejangan. Yang zaman dulu ini rahasia. Tidak boleh umum itu tahu. Al-Halaj. Syekh Siti Jenar. Katanya, karena saya juga nggak tahu jelas. Saya belum lahir. Katanya dibunuh karena keyakinannya mengenai ini. Nah, sekarang ini kita sudah di zaman yang berbeda. Di mana semua itu bisa dipikir, bisa diterima, bisa dimengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Jadi mulailah pelan-pelan. Segala sesuatu tidak usah terburu-buru. Mulai dari aku, dari rasa aku. Rasakan. Nah, ini tadi yang apa namanya? Yang berpikir siapa ya? Aku. Oh, dari aku itu timbul. Anda tahu, oh aku ini ada ya. Oh ternyata pengetahuan oh aku ini ada ini menimbulkan aku yang mengerti kalau aku ada. Dasarnya apa? Ada. Kemudian menimbulkan aku mengerti kalau aku ada. Ini aku. Aku itu kesatuan. Kesatuan antara yang diketahui dan yang mengetahui. Yang tidak bisa dipisahkan
Dan ini abadi. Aku itu tidak pernah lahir, sehingga aku tidak tersentuh kematian. Aku itu di alam rasa. Kalau diriku ini yang wujud. Aku itu dudu urip. Urip kuwi muncule saka aku. Urip ki anane saka aku. Tidak ada urip kalau tidak ada yang namanya dasar untuk mendirikan segala sesuatu yang ada. Yang maha ada itu dasar dari segala yang maha yang lain. Ya. Jadi yang penting itu pahami pelan-pelan Anda pahami, Anda berpikir masalah itu, Anda merasakan. Jadi caranya belajar itu bukan hanya berpikir dirasakan, diuji di dalam diri. Apakah ada rasa ini? Apa rasa yang muncul kemudian? Diketahui. Mana yang mengetahui? Pelan-pelan. Ya. Tapi begitu Anda merasakan ini, imajinasi Anda buang. Pengetahuan Anda yang selama ini Anda dapat dari doktrin, buang. Karena Anda sendiri itu adalah penyaksi. Anda tidak perlu sesuatu yang lain dari hubungan antara aku, antara yang diketahui dan yang mengetahui. Sehingga orang-orang Hindu, orang Buddha itu, nih, ini tuh artinya